Hai semua, nama gue Ewing dan video ini gue dedikasikan untuk semua anak SMA yang sedang menabung dari uang jajannya. Untuk para mahasiswa yang tiap malam itu bekerja part-time. Atau untuk para first-time worker yang tiap bulan itu mendapatkan gaji tapi dia merasa gajinya itu habis terus buat bayar bills. Gue punya tips nih untuk lo untuk mengatur keuangan supaya kehidupan lo menjadi lebih baik. Tips ini tuh gue ambil dari beberapa buku, terus gue terapin sendiri. Jadi apa yang gue omongin itu adalah apa yang udah gue lakukan dan it works dan berhasil, bahkan nanti ada sedikit curhatannya. Lalu gue oper lagi ke kalian karena gue merasa oh iya, tips yang dari buku ini udah bener. Gue praktekin, bener juga. Maka sebaiknya lo praktekin juga supaya hidup lo itu menjadi lebih baik. Dengan ini, seluruh kehidupan rakyat masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. One video at a time. Atau ya begitulah pokoknya. Emang gak klise sih, cuman ya lo ngerti lah maksud gue, ya kan? So, langsung aja. Tips pertama gue adalah know your 90 days number. Maksudnya adalah lo harus balik lagi ke 90 hari sejak hari ini. Jadi 90 hari ke belakang, lo lihat lagi segala macam pemasukan dan juga pengeluaran lo, berbagai macam transaksi, hutang dan piutang, pokoknya lo lihat lagi 90 hari ke belakang. Entah itu gaji, uang jajan lo, uang dari orang tua, uang dari tante, uang dari om-om, sales, tips, atau mungkin kayak sekedar nemu uang di jalan, pokoknya segala macam pemasukan lo, itu lo tulis. Setelah itu lo cross check lagi berbagai macam pengeluaran lo, entah itu tagihan, jajanan, belanjaan, khilafan, pokoknya berbagai macam pengeluaran. Ya pokoknya berbagai macam pengeluaran lo, dari yang terbesar sampai yang paling kecil, sedetail mungkin lo tulis. Setelah itu lo inget lagi deh, kepada siapa dan berapa jumlahnya hutang dan piutang lo. Kalau lo nggak bisa inget 90 hari ke belakang, ya udah 60 hari ke belakang. Nggak bisa juga 60 hari, 30 hari ke belakang. Nggak bisa juga 30 hari, 2 minggu. Nggak bisa 2 minggu, 1 minggu. Nggak bisa juga 3 hari. Nggak bisa juga hari ini. Sekiranya tulis hari ini pengeluarannya apa aja, dan setelah itu lo berjanji bahwa lo akan menulis segala macam pemasukan dan pengeluaran lo setiap harinya. Kalau sekiranya lo males untuk nulis berbagai macam pengeluaran, pemasukan, hutang, dan piutang lo setiap harinya di mana? Buku jurnal atau buku diary atau semacam Excel atau di Word atau di Notes atau di mana, gue punya nih satu aplikasi recommended namanya Money Lover. By the way, ini nggak di-endorse, dan kalaupun gue di-endorse sama aplikasi Android, gue mesti coba dulu, dan kebetulan ini tuh aplikasi Money Lover udah gue coba selama 1,5 tahun terakhir, dan somehow it works, gue suka, gampang digunain, ada remindernya, pokoknya lengkap. Segala macam hal yang gue butuhin itu ada dan mudah digunakan. Dengan Money Lover ini, kalau lo rutin menulis pemasukan dan pengeluaran lo setiap hari, maka lo bisa ngeliat selama sebulan terakhir pemasukan dan pengeluaran itu berapa? Apakah lo untung atau rugi? Selama 3 bulan, apakah lo untung atau rugi? Selama 6 bulan, selama 1 tahun, apakah perekonomian diri lo tuh naik atau turun? Semuanya ketahuan. Dan andaikan kalau turun, kenapa turun? Gue ngabisin di apa sih? Apakah gue sering belanja? Apakah gue sering ngopi-ngopi nggak jelas? Atau apakah ada pemasukan yang tidak terduga dan akhirnya gue merasa rugi di tahun ini? Pokoknya itu semua kelihatan andaikan kalau lo tulis pemasukan dan pengeluaran lo setiap harinya. Dan by the way, ini juga ada semacam sistem remindernya. Jadi bisa dibilang let's say setiap jam 9 malam lo bakal diingetin untuk inget lagi hari ini tuh gue beli apa aja dan ngeluarin apa aja dan dapat uangnya tuh apa aja. Menurut gue, know your 90 days number itu benar-benar penting, karena dengan ini lo bisa mengetahui posisi finansial lo tuh ada di mana. Karena takutnya nih, lo merasa baik-baik aja, lo merasa let's say lo punya duit, padahal lo sebenarnya punya utang yang belum kebayar, terus lo belanja dan akhirnya keinget utangnya itu belum kebayar, dan akhirnya pusing sendiri kenapa gue belanja dan lain-lain. Nah, dengan know your 90 days number, lo bisa tahu posisi lo tuh sekarang di mana. Apakah rugi, apakah stagnan, atau apakah gue lagi sedang untung. Jadi, gue sarankan banget jangan mengambil berbagai macam keputusan ekonomi yang sangat besar atau yang sangat signifikan tanpa mengetahui 19 days number lo. Itu bahaya banget. Jadi lo mesti tahu posisi lo tuh ada di mana sekarang. Kalau lo udah tahu 90 days number lo, dari situ lo enak deh. Let's say lo udah ketahuan nih, oh iya gue sekarang untung nih, oh iya gue pengen mungkin agak sedikit mengambil utang supaya nambah aset. Let's say gue mau beli kamera, gue utang, dan nanti ada semacam payment plan-nya. Lo ketahuan deh, tiap bulan lo mesti cicil berapa biayanya, dan lain-lain. Lo bisa ketahuan posisi lo di mana, dan akhirnya lo bisa merencanakan
kehidupan lo atau finansial lo selama 6 bulan terakhir berdasarkan 6 bulan ke belakang. Tips kedua gue adalah hemat. Ini agak sedikit klise dan juga agak sedikit generik ya. Cuman hemat itu bener-bener ampuh banget. Tips dasar yang paling ampuh ketika memanage uang adalah hemat. Hemat itu adalah scrutinize bahasanya ya. Bahasanya itu adalah scrutinize setiap pengeluaran dan juga pemasukan. Scrutinize itu bagaikan mengmikroskopkan, mengzoom berbagai macam pengeluaran lo yang terjadi ketika bulan tersebut. Andaikan kalau lo melakukan your numbers, ya let's say nggak 90 hari deh, let's say 2 minggu ke belakang, lo meng-scrutinize, lo mendetail berbagai macam pemasukan dan pengeluaran lo. Nanti lo pasti bakalan melihat semacam pengeluaran yang nggak perlu. Yang bisa dibilang itu, kalaupun lo nggak mengeluarin, lo nggak mati. Dalam arti gini, pengeluarannya tuh lo mengeluarkan sesuatu, lo mengeluarkan duit lo, membeli sesuatu, dan ketika lo beli, lo mungkin akan enak di saat itu. Cuman ketika lo lihat sekarang, lo berpikiran, anjir, ini kenapa gue beli ini? Kayaknya kalau gue nggak beli ini tuh gue masih hidup kok, nggak mati. Let's say ini contoh ya, let's say lo berangkat kantor, berdesak-desakan di kereta dan nyampe stasiun, lo ngelihat Indomaret. Ini pengalaman gue sih sebenarnya. Lo ngelihat Indomaret dan lo aus. Dan lo akhirnya masuk Indomaret, beli minuman dingin, beli roti, dan istirahat sebentar, lalu lanjut lagi ke kantor. Buat gue itu sebenarnya bisa di-scrutinize, bisa kita teliti lagi. Kenapa gue beli minuman dan roti? Padahal nanti ketika gue nyampe kantor, di kantor juga ada kok makanan dan minuman, makanannya gorengan, minumannya lu bisa minta, bisa kopi atau bisa minum air dingin, bisa. Kenapa gue beli di Indomaret dan beli makanan di sana? Nah, itu adalah semacam salah satu contoh pengeluaran yang nggak perlu lo lakukan, lo tinggal sabar aja gitu, sebentar, lo nggak mati juga ketika sabar, dan nanti tahu-tahu ada yang lebih baik lagi datang, atau gratis. Contoh lain itu adalah yang paling sering nih, rokok. Kita tahu bahwa rokok itu nggak baik, tapi mungkin nikotin yang ada di rokok itu somehow ngebuat otak kita merasa lebih baik. Cuman, untuk mendapatkan nikotin itu nggak cuman dari rokok aja, ada banyak hal lain. But somehow people do smoking. Jujur gue nggak pernah ngerokok karena satu, rokok itu mahal, kedua, biaya untuk setelah ngerokok itu lebih mahal. Andaikan kalau gue kena kanker paru-paru, ya udah gue nggak punya duit untuk treatment dan orang tua gue nggak punya duit untuk treatment, ya udah ending aja. Maka dari itu gue pikir sayang juga nih uang, udah habis di depan, habis di belakang, mendingan nggak usah. Oke, kalau ngomongin rokok itu kayaknya udah nggak bakal habis ya. Pabrik rokok butuh para pekerja Indonesia, dan untuk bisa ngebuat sales pabrik rokok promosi, dan orang yang promosi itu ngerokok, dan bla 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 panjangnya, dan setiap orang tuh punya posisi masing-masing ketika merokok. If you know what I mean. Balik lagi ke hemat. Maksud hemat gua di sini adalah mempertimbangkan untung atau rugi dari berbagai macam pembelian atau pengeluaran yang sedang lo lakukan. Let's say kalau lo berencana bulan ini pengen punya HP baru yang seharga 5 juta. Pertanyaannya adalah, bisa nggak lo menghasilkan uang menggunakan HP tersebut? Sepaling tidaknya jumlahnya adalah 5 juta. Kalau lo bisa, maka pembelian HP tersebut itu menjadi untung karena HP tersebut menghasilkan uang lebih dari harga belinya. Dan bisa dibilang HP-nya itu bukan menjadi semacam produk konsumen, melainkan aset. Karena aset itu menghasilkan duit. Jadi HP ini bisa menghasilkan duit dengan sendirinya. Itu mantap. Tapi kalau ternyata, let's say, lo beli HP, padahal lo juga punya HP lama yang masih bekerja, yang lo beli baru tahun lalu, gitu. Terus karena lo pengen, lo beli HP lagi. Somehow, itu adalah rencana yang mesti didikte lagi, yang why do you buy handphone again? Gua sendiri bahkan scrutinize berbagai macam pengeluaran gua tuh sampai ke makan dan minum. Gua bawa bekal dari rumah dan gua bawa juga termos tuh, ada tuh termosnya di situ. Nah, itu termos yang isinya kopi kalau gua keluar. Jadi gua kalau nyokap gua lagi ada di rumah, lagi pengen masak, gua minta bekal bawain. Kalau nggak ada, ya udah gua ke warteg,
beli bekal di sana, terus juga di rumah nih gue udah ngisi kopi. Jadi andai kan kalau lo ngelihat ada orang makan bekalnya di stasiun gitu, minum kopi, itu mungkin gue. Cuman tenang aja, gue nggak bakalan makan di dalam kereta ya. Mungkin di sekitar, di daerah luar stasiun. Itu gue. Dan please, jangan bilang siapa-siapa, oke? Tips terakhir adalah atur budget lo. Yap, ini benar-benar klise banget ya. Hemat dan atur budget itu benar-benar generik. Cuman somehow ini ampuh. Udah terbukti sejak 30 tahun, 40 tahun, bahkan 100 tahun yang lalu bahwa orang yang berhemat dan mengatur budgetnya itu lebih sejahtera dalam mengatur hidup dan perekonomiannya. Tapi percaya deh, banyak anak SMA atau anak kuliah yang belum bisa mengatur budget hidupnya. Bayangin deh, 12 tahun sekolah tambah 4 tahun pendidikan perguruan tinggi, nggak diajarin gimana caranya ngebuat budget. Sedih. Maka dari itu gue ajarin. Yang cara paling gampang nih tuh begini. Ada banyak sih sebenarnya cara mengatur budget kehidupan lo. Cuman ini cara yang paling gampang ya, yang gue ajarin, yang cara yang paling dasar. Jadi, setiap kali lo dapat pemasukan, langsung lo potong 50, 30, dan 20. Let's say bulan ini lo mendapat penghasilan atau gaji ya, lebih tepatnya. Di awal bulan lo mendapatkan gaji, kita gampang hitungnya let's say 10 juta ya, supaya gampang, supaya genep. 10 juta lo dapat di awal bulan. Langsung deh lo potong 50, 30, dan 20. 50 pertama itu gunanya adalah untuk membayar fixed cost. Fixed cost adalah biaya yang mesti lo keluarkan untuk bulan itu. Biaya pasti nih, pasti bakalan ditagih. Misalnya adalah biaya sewa kayak biaya kosan, biaya cicilan, lalu juga biaya kartu kredit yang ditagih dari bulan kemarin ke bulan ini gitu. Terus juga biaya makan, bensin, listrik, dan lain-lain. Semua biaya yang bakalan pasti banget ditagih di bulan ini itu diambil dari 50% penghasilan lo. Lalu 30% kedua adalah itu dibagi untuk tabungan dan investasi lo. Tabungan atau investasi itu banyak ya, ini bisa jadi kayak video lagi kalau ngomongin tabungan dan investasi. Cuman tabungan itu ya yang jelas untuk ditabung, dan investasi itu yang lo tanam dan akhirnya gede sendiri gitu. Nah, by the way ngomongin tabungan, lo sebaiknya nabung dulu sampai biaya hidup 6 bulan ke depan itu sudah tercover. Jadi nih, andaikan kalau something bad happen, entah itu lo di-resign, dipecat, atau mungkin lo pindah keluar kota, atau mungkin lo terjadi kecelakaan, something bad happen, lo punya simpenan yaitu 6 bulan ke depan. Jadi selama 6 bulan ke depan nih, lo nggak perlu mikirin pengeluaran fix lo. Lo masih punya pegangan, walaupun something bad happen. Selama lo belum punya tabungan untuk biaya hidup 6 bulan ke depan, gue sarankan lo hidup minimalis. Let's say makannya Indomie aja. Jangan makan yang di restoran Korea, Jepang, atau bahkan makanan Padang. Makanan di warteg aja, kayak tahu, tempe, nasi, garam, terus air anget, sama kerupuk kalau boleh ya. Udah, minimalis aja kalau lo belum mengcover biaya 6 bulan ke depan. Lalu 20% terakhir adalah uang untuk berbagai macam kondisi yang fleksibel, atau bisa dibilang kayak flexible cost. Misalnya parkir, tol, jajan, nongkrong, nonton, rekreasi lah, terus belanja-belanja cantik, atau mungkin menghadiahi diri lo sendiri. Nah, itu berdasarkan 20% terakhirnya. Segitu aja 3 tips greget dari gua, yaitu pertama, know your 90 days number, kedua hemat, dan ketiga make a plan, make a budget plan. Dan emang sih kedengerannya ini kayak generik, cuman ini bisa dibilang generik yang nggak diajarin di sekolah. And somehow orang tua juga agak sedikit lupa mungkin ya untuk ngajarin ini ke anaknya. Jadi by the way, gue ajarin ini ke lo supaya lo bisa tahu deh gimana caranya megang uang, mengatur uang dari sejak SMA atau sejak kuliah ya. Sehingga nanti di umur 30, di umur 40 lo nggak kaget ketika nerima tagihannya kok segini ya gitu. Itu nggak kaget karena lo udah dari awal tuh udah belajar merencanakan hidup lo berdasarkan kemampuan lo dan pengeluaran lo. Percaya deh, ketika lo mempelajarin uang, maka uang itu somehow mengerti tentang lo juga. Dan akhirnya lo sama-sama diuntungkan. Dan dari situ lo bisa tahu kapan lo rugi, kapan lo untung, kapan juga lo beli aset, atau juga kapan lo mengajukan kredit beserta payment plan-nya. Jadi, demi masa depan lo juga. Oke?
Sedikit kata-kata terakhir dari gua, mempunyai penghasilan yang banyak itu memang atau tidak selalu mempunyai kebebasan finansial. Tapi mengatur uang yang tepat itu adalah jalan menuju kebebasan finansial. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di Ewing Vlog selanjutnya. Good luck.